Bagaimana kabar di pagi hari ini? Oke, semua sudah keadaan baik dan tidak ada yang sakit kan? Silakan cek kebersihan lingkungannya, ambil sampah jika ada. Itu sampahnya cek. Udah ada lagi sampah? Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, coba kita telisik dulu. Ada teman yang tidak masuk? Tidak ada. Semua hadir? Tingkatkan terus ya, usahakan selalu hadir selama proses belajar dan mengajar kita pada dan selanjutnya ya. Oke, untuk selanjutnya biar kita lebih semangat masuk ke pelajaran kita, langkah baiknya kita menyanyikan lagunya. Oke, kita akan menyanyikan Melayu Berdeka, silakan berdiri dengan posisi siap. Sudah siap semua? Pembelajaran ada yang berdoa menurut agama mengenai kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, kita ibu mau ada pertanyaan pelajaran sebelumnya? Ada kerjasama antar negara, ada yang mau ditanya? Ada tugas? Sudah mengerti materi kita sebelumnya kan? Oke, setelah sudah mengerti, kita akan lanjut ke materi kita. Kita akan lanjut ke materi kita. Pengaruh kita terhadap perkembangan ekonomi. Jadi sebelum kita masuk, ibu mau bertanya dulu. Sampai di sini yang punya handphone tunjuk tangan. Oke, silakan turun tangannya. Handphone itu kalian sering gunakan untuk apa? Memesan makanan dari aplikasi handphone. Karena ya, itulah pengaruh kita. Jadi memesan makanan nggak perlu kita langsung ke gerainya atau ke tokonya atau ke warungnya. Kita bisa di rumah langsung memesan makanan. Baru apa lagi yang kalian gunakan lagi? Main game. Itu main game bisa dengan waktu ya. Yang kita misalnya main game menggunakan handphone itu bisa digunakan dengan waktu luang yang jangan dipakai terus menerus ya, Dek. Jadi waktu kalian punya handphone, tahu nggak kalian menggunakan aplikasinya? Aplikasi apa yang ada di handphone kalian?
Banyak ya, jadi di handphone kita itu untuk melihat dunia luar kita bisa sekarang dari sini. Kita melihat dunia misalnya negara luar bisa kita lihat dari searching dari internet. Di negara misalnya Australia itu apa yang ada di sana. Jadi bisa kita lihat dari sini melalui internet itu. Nah, itulah pengaruh itu terhadap perkembangan ekonominya. Jadi kita bisa melihat misalnya negara-negara yang kalau di Paris kita nggak mesti harus ke sana jauh-jauh, tapi kita bisa melihatnya dari HP, dari internet ya. Kita bisa menggooglenya atau mencarinya untuk melihatnya. Oke, kita ada pertanyaan di sini? Ya, kita akan lanjut ke topik kita. Materi kita itu pengaruh itu terhadap perkembangan ekonomi. Pengertian IPTEK adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang membantu manusia bekerja lebih mudah, cepat, dan itulah pengertian IPTEK. Apa tadi Ibu bilang pengertian IPTEK? Iya, seperti tadi itu yang contohnya kita bisa membeli makanan dari menggunakan aplikasi GoFood, bisa dari Shopee, beli baju bisa dari aplikasi Shopee, Tokopedia, TikTok, banyak ya aplikasinya ya. Itulah gunanya ya. Kita lanjut. Pengaruh IPTEK terhadap produksi. Pengaruh IPTEK terhadap produksi ada dua. Contohnya di sini adalah pengaruh IPTEK pada produksi adalah produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dan apa pengertian produksi? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dua itu IPTEK itu membantu dengan mesin modern yaitu robot dan teknologi otomatis sebagai produksi lebih cepat dan berkualitas. Contohnya di sini ada perusahaan yang membuat produksi. Dia membuat barang tapi dengan menggunakan robot. Tenaganya itu bukan dipakai dengan manusia tapi dengan robot. Jadi lebih cepat dia bekerjanya. Robot kalau manusia ada time yang ada waktunya istirahat kan. Kalau robot itu lebih cepat dia menggunakan produksi itu. Seperti di negara lain sudah banyak menggunakan pelayanan di restoran itu memakai robot. Jadi pramu sajinya itu pakai pakai robot. Udah pernah lihat di media apa? Di media? Pernah lihat nggak? Pernah ya? Ini contohnya. Lihat di sini. Inilah contoh robot yang bekerja di suatu produksi. Dia menggunakan robot untuk menghasilkan produksinya. Contohnya menggunakan mesin. Di sini ya. Inilah contohnya sekarang. Semakin canggih teknologi kita dan semakin mudah untuk melaksanakan pekerjaan. Ya, seperti tadi kita tidak perlu mengirim surat seperti dulu ya, pakai kantor pos. Sekarang sudah melalui WA secara instan sudah langsung sampai ya. Di sini udah lihat contohnya, inilah robotnya yang menghasilkan produksi ya. Kita ada pertanyaan di sini? Kita lanjut ke sini. Pengaruh itu terhadap distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Di sini adalah distribusi ini adalah dia menyalurkan barang dari, misalnya dia ada toko A mempunyai barang, datanglah konsumen, dia beli barang ini, disalurkanlah ke toko yang lain. Itulah arti distribusi. Jadi di sini dibilang kita ini adalah gunanya di distribusi adalah mempercepat pengiriman atau pelacakan barang dan transaksi online. Siapa di sini yang sering beli online? Beli online. Pernah kan melacaknya pengirimannya sampai di mana? Pernah ya? Sudah tiba di mana? Kelacak dan kapan sampainya? Pernah kalian cek? Inilah gunanya aplikasi sekarang. Sering dipakai itu aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan banyak aplikasi lain yang menyediakan ini ya. Ada pertanyaan di sini?
Oke, kita lanjut yang ketiga, pengaruh iptek terhadap konsumsi. Apa pengertian konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi melalui aplikasi digital atau melalui iptek ini, konsumsi dapat berbelanja dengan cepat dan mudah. Seperti yang tadi itu untuk distribusi, cepat pengirimannya. Jadi di sini seperti tadi konsumsi itu kita menggunakan barang atau jasa. Jadi menggunakan barang jasa itu kita secara simpel memesan makanan, kita di rumah memesan makanan datang langsung ke rumah kita dan kita bisa cepat dengan mengkonsumsinya. Ya, ada di sini yang harus dijawab. Ada ditanya. Ada pertanyaan di konsumsi ini? Ada pertanyaannya? Ini yang bertanya. Saya jam berapa di rumah? It's time to begin the first lesson. Paket atau pulsa melalui aplikasi. Ada enggak? Saya jam berapa di rumah? Ya. It's time to begin the first lesson. Yang bisa makan dari media online, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Mungkin kalian belum tahu, orang tua kalian sudah menggunakannya itu ya. Oke, kita lanjutkan ke manfaat iptek bagi ekonomi. Ada di sini manfaatnya 4. Mari kita sama-sama membaca manfaat iptek bagi ekonomi. Ayo 1, 2, 3. Meningkatkan produktivitas, mempercepat distribusi, mempermudah transaksi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masuk. Kasih kami. Oke, di sini manfaat selanjutnya, manfaat iptek bagi ekonomi itu meningkatkan produktivitas, mempercepat distribusi, mempermudah transaksi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi di sini meningkatkan produktivitas ini contohnya tadi seperti robot yang digunakan untuk cepat menghasilkan barangnya. Yang kedua, mempercepat distribusi. Apa yang dipakai untuk mempercepat distribusi atau contohnya distribusi itu mencepat pengirimannya? Apa dipakai? Aplikasi apa yang sering kalian pakai untuk pengiriman yang cepat? Misalnya kalian mengirim paket, surat, atau barang yang lainnya. Iya, JNT. Ada lagi apa? Tiki, kantor pos. Ada kan? Itu untuk mempercepat distribusi kita memakai aplikasi itu. Jadi ada paket yang mau kita kirim ke Jakarta, mau keluar daerah, kita memakai ada JNT, ada Tiki, ada kantor pos, dan ada yang lainnya ini ya. Yang keempat adalah mempermudah transaksi. Sekarang kita mempermudah transaksi itu, sekarang itu kita tidak harus menggunakan uang cash, tetapi kita bisa pakai mobile banking. Kita ada pakai sekarang istilahnya QRIS ya. Kita menggunakan ini, jadi kita nggak selalu pakai uang. Jadi kita gampang mempermudah transaksi. Kita menggunakan bisa mobile banking, bisa pakai QRIS, bisa pakai Dana. Oh banyak ya. Jadi itu mempermudah transaksinya. Nggak mesti kita harus bawa uang banyak-banyak di kantong. Cuma cukup bawa handphone. Itulah gunanya teknologi untuk zaman sekarang. Yang lain serba mudah dalam meningkat. Apa yang terakhir? Kenapa dibilang seperti itu? Karena dari iptek ini atau kita bisa menggunakannya untuk menghasilkan uang. Handphone bisa nggak menghasilkan uang? Bisa.
Tokopedia atau yang lainnya. Jadi kalau kita bisa menggunakannya, baru ada yang bisa menggunakannya itu sangat menghasilkan uang. Gitu. Jadi kalau dia menghasilkannya, dia akan meningkat taraf di hidupnya. Ada yang tanya? Gak ada di pertanyaan, coba ibu tanya dulu. Aplikasi apa yang kalian gunakan untuk membeli barang? Terus apa yang tadi dimaksud dengan distributor? Apa? Depannya yang tulisannya apa? Iya, itu artinya distributor atau distribusi. Oke, di sini ada LKPD Ibu. Untuk LKPD ini silakan berdiskusi dengan kelompoknya, dengan siapapun dia berkelompok bisa, ya. Silakan buat kelompoknya dengan tertib. Lakukan sekarang. Ayo, yang cepat kita akan Ibu akan membagikan LKPD-nya. Usahakan semua kelompok berdistribusi. Berdistribusi itu ikut ambil. Jangan semua satu yang bekerja, kelompok harus bekerja sama. Sudah semua dapat LKPD? Sudah? Oke, Ibu berikan waktunya kurang lebih dari 10 menit. Kerjakan dari sekarang. Dibaca LKPD-nya, ada petunjuk pengisiannya. Tujuannya ada juga di situ. Ya, ditulis namanya, kelompoknya. Jika ada yang kurang mengerti, ditanya. Semua anggota kelompok harus ikut andil ya, ikut semuanya bagian mengerjakan diskusinya. Jika ada yang bertanya silakan. Ada yang kurang dimengerti dan mengikuti ya. Fokus ya, yang serius. Tiga aman? Bisa? 4? Oke?
ya. Sekarang kita presentasikan ke depan yaitu kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi instruksinya. Kelompok 2, 3, dan 4 waktu presentasi nanti kelompok 1 kalian lihat hasil kalian itu ada yang kalian yang kurang atau kalian tidak setuju dengan jawaban itu bisa kalian nanti tanya ya. Perhatikan baik-baik dengan hasil kerja kalian. Coba untuk presentasi kelompok 1. Pertama-tama kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami sebelum kami memberikan jawaban dari materi kami. Perkenalkan, nama saya Debbie Rusya Musyawan. Perkenalkan, nama saya Nena Dina. Perkenalkan, nama saya Repanya Jahat. Perkenalkan, nama saya Tinggal Sekarang Salimah. Perkenalkan nama saya Perkenalkan Tidak. Perkenalkan nama saya Dari. Yang pertama yaitu produksi. Pengaruh positif ekstrim dari produksi. Yang masuk Mengawasi dari UPKM. ya. Sama siapa? Alicia. Oke, produksi. 1. Proses pembuatan barang menjadi lebih cepat. Jumlah barang yang dihasilkan jadi banyak. Kualitas produk lebih baik dan rapi. Dengan hemat tenaga manusia. Contoh nyatanya yaitu penggunaan robot industri di pabrik mobil untuk membantu proses perakitan kendaraan. Pengaruh positif itu distribusi. Contohnya satu akan pengiriman barang ke konsumen, memudahkan pelacakan posisi paket penyalaan item, mempermudah ekonomi komunikasi dan transaksi antar penjual dan pembeli. Contoh nyatanya adalah menyelenggarakan belanja online melalui turun ekspedisi, di mana posisinya bisa dilacak lewat aplikasi. Kegiatan ekonomi pengaruh positif mempermudah masyarakat membeli barang atau jasa, proses belanja menjadi lebih praktis dan hemat waktu, membuka akses ke banyak pilihan barang dan kemudahan pembayaran. Contoh nyatanya membeli makanan secara online, membeli pulsa lewat aplikasi, dan menggunakan pembayaran digital QRIS. Sekian hasil presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, presentasi kelompok 1 selesai. Coba kita tanya ke kelompok yang lain. Ada pertanyaannya yang nggak kalian terima? Jawabannya? Apa seluruh jawabannya tadi sudah benar? Tidak ada yang tidak salah dengan kalian? Jadi karena jawabannya sudah benar dan sesuai dengan kalian, silakan kelompok 1 duduk. Dan untuk kelompok yang lain, silakan beri tepuk tangan kepada temannya. Jadi karena materi kita sudah sampai di sini, kita mari bersimpulkan bersama. Jadi dengan kami mari kita simpulkan bersama apa itu kepanjangan ITEK. Siapa yang tahu sedikit kepanjangan ITEK? Coba satu orang tunjukkan. Apa itu kepanjangan ITEK? CGB. IPTEK adalah kepanjangan dari IPTEK adalah ilmu pengetahuan teknologi. Iya, kepanjangan itu adalah apa? Ilmu pengetahuan teknologi. Apa pengaruh itu terhadap produksi? Siapa yang bisa menjawab pengaruh itu terhadap produksi? Mempercepat proses produksi. Iya, mempercepat proses produksi. Siapa namanya? Jovita, betul banget. Coba berikan jawabannya yang benar. Berikan aplaus buat Jovita. Dan bisa Charlie. Pembelanjaan online dan pembayaran digital. Iya, itu contohnya. Jadi belanja online dan pembayaran di jawabannya
dan konsumsi yang lebih efektif dan efisien. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu, siapa hari ini yang memperoleh pengetahuan yang baru? Adakah siswa anak ibu yang memperoleh pengetahuan yang baru? Apa itu pengetahuan yang baru yang kamu dapat, Dek? Apa? Dapat mengetahui Iya, itu yang dia baru tahu setelah apa itu fungsi sistem itu untuk distribusi, produksi dan konsumsi ya, betul ya. Jadi yang kedua, apa manfaat kalian? Apa yang dapat kalian? Apa manfaat yang kalian peroleh dari pelajaran ini? Cara menggunakan aplikasi untuk pengiriman yang lebih cepat, mengorder makanan yang lebih cepat, membeli sesuatu lebih efisien dan mengurangi waktu ya. Di situ ya, sudah mengerti? Jadi sebelum kita menutup materi ini, teknologi ini kita harus manfaatkan ke hal-hal yang positif. Banyak teknologi, banyak orang yang menggunakannya ke hal-hal positif, negatif. Banyak orang yang digunakannya ke hal-hal negatif. Contohnya, dia tidak menggunakannya, padahal teknis seperti HP. HP itu kita bisa gunakan untuk hal positif, untuk kita belajar. Banyak kita kalau ada pelajaran kita nggak tahu, bisa kita melihat di Google. Tapi banyak yang menggunakan ke hal negatif. Contohnya, dia menggunakan HP ini hanya untuk main game. Full satu hari dia menggunakan main game. Banyak yang menggunakan menonton yang hal-hal yang tidak mendidik. Ya, jadi dari sekarang kalian gunakan handphone kalian atau iptek ini atau dunia internet dengan baik ya. Oke, sampai di sini kita hari ini. Sebelum kita selesai, kita menutup pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang bisa berdoa? Oke, berdiri. nanti kita melihat dan kepercayaan masing-masing. Oke, doa selesai. Untuk pertemuan selanjutnya, belajar lagi. Untuk pertemuan selanjutnya ya, belajar. Jika ada yang kurang ditanya, ditanyakan kembali. Terima kasih buat kalian semua anak ibu. Kita sudah belajar dengan baik. Sampai jumpa kembali ke pertemuan selanjutnya.